Baik Pak Ketua dan Dirjen Perhubungan Udara, Pak Dirjen Perhubungan Laut serta seluruh jajaran dan juga rekan-rekan anggota Komisi 5 dari kami mau coba respon sedikit terkait evaluasi pelaksanaan APBN 2022. Pertama, baik Dirjen Perhubungan Laut maupun Udara, Pagu anggaran perhubungan udara maupun laut yang bersumber dari pinjaman hibah luar negeri memang tergolong kecil, tapi ini kita dibebani dengan biaya cicilan bunganya, maka perlu perhatikan daya serapnya kalau bisa mencapai 1%, karena hingga tidak itu berdampak pada kerugian masyarakat. Yang berikut pada karya baik Dirjen Perhubungan Laut maupun Udara, tentu kami harap perlu perhatikan baik karena di tengah-tengah warga kita sedang mengalami kelesuan. Semoga diharapkan dengan padat karya ini bisa memperkuat daya jangkauan warga, di mana warga dihadapkan pada situasi yang memang tidak menguntungkan sebagai dampak dari pandemi COVID dan juga krisis energi dan juga pangan sebagai dampak dari konflik Rusia versus Ukraina dan juga musim kemarau panjang di Eropa. Karena juga memberikan dampak pada kita di Indonesia. Yang berikut untuk Dirjen Perhubungan Laut, selama tahun baik Dirjen Perhubungan Laut maupun Udara, di tengah banyaknya isu mengenai transportasi udara maupun laut, termasuk juga seperti disampaikan oleh teman-teman tadi, dengan melonjaknya harga tiket yang begitu luar biasa, perlu juga kami mengharapkan pengawasan terhadap maskapai maupun juga perkapalan, serta pelayanannya, dan untuk itu perlu dilakukan kajian. Jangan sampai ini ada unsur ada permainan di dalam, baik dari pihak maskapai maupun juga perusahaan perkapalan. Dan untuk Dirjen Perhubungan Udara, tentunya Pak Dirjen sudah mengetahui bahwa kami di Papua itu sangat tergantung pada transportasi udara selain darat. Oleh karena itu kami minta kepada Dirjen Perhubungan Udara agar benar-benar memiliki pengawasan yang baik dan ketat terhadap penyelenggaraan kegiatan transportasi udara di wilayah Papua. Sering terjadi insiden di sana, karena kami di Papua itu bukan saja antar kabupaten, tapi dari kabupaten mau ke kecamatan, ke desa pun pakai pesawat. Di sana banyak bandara-bandara kecil, tapi sejauh hampir 10 tahun saya perhatikan, kadang sampai hari ini masih luput dari perhatian kita. Oleh karena itu, kalau memang ada ke depan ini, kalau ada usulan dari kami, kiranya bisa dapat diperhatikan. Dan juga kemarin saya baru terima audiensi dari teman-teman penyelenggara di daerah, khususnya anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT,
di mana ternyata Bandara Sapar Tasik di Ruteng Kabupaten Manggarai itu sudah tidak beroperasi selama kurang lebih 3 bulan. Pak Dirjen, tentunya situasi ini juga sangat mempengaruhi situasi perputaran ekonomi di sana. Karena itu kiranya segera memberikan respon. Dan yang berikut, Pak Dirjen Udara, kondisi sisi udara Bandara Deo Kota Sorong membutuhkan dukungan program perbaikan runway dan pengendalian muka air tanah yang hanya 40-60 cm di bawah permukaan runway. Sedangkan permukaan runway bandara elevasi hanya 1,7 meter dari permukaan air laut. Dan beberapa hari lalu terjadi water funding pada runway sepanjang 650 meter sebagai akibat banjir yang telah melanda di Kota Sorong. Sehingga terdapat beberapa kerusakan pada permukaan runway. Sementara itu terjadi peningkatan pengguna jasa yang sangat signifikan menuju tempat lain, baik perjalanan wisata maupun juga karena pengaruh peningkatan kegiatan perekonomian. Dan juga Pak Dirjen, Bandara Deo Sorong ini lebih diperhatikan karena sebagai pintu masuknya Provinsi Papua Barat maupun juga Papua, dan juga gerbang destinasi wisata di Raja Ampat. Dan ya, dan kemudian untuk Dirjen Perhubungan Laut, di beberapa wilayah Papua sangat membutuhkan sentuhan infrastruktur pelabuhan. Ini jangan hanya fokus di pelabuhan besar saja, tapi juga perbaikan terhadap pelabuhan pengumpan yang sudah berjalan selama ini di Papua. Jika ada usulan pelabuhan, tolong nanti diperhatikan. Selain itu, perlu diawasi betul program tol laut di wilayah Papua. Kami belum mendapatkan laporan dari Dirjen Laut terkait dengan kegiatan tol laut Papua, karena ini adalah diskresi Presiden, baik tol laut maupun tol udara. Tapi sejauh ini kami belum mendapatkan progres. Karena itu kiranya bisa menjadi perhatian, supaya kami bisa koordinasi dengan pemerintah daerah dan juga untuk memanfaatkan program tol laut maupun tol udara. Pak Ketua, untuk sementara itu dulu. Terkait dengan usulan nanti akan disampaikan pada kesempatan lain, besok atau lusa. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak Muhammad Fauzi. Silakan.